Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Fajar. Salam Sobat Engineer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem firefighting ya, atau bisa disebut juga instalasi pemadam kebakaran gedung. Saksikan terus sampai habis. Check it out. Pastikan ketika kita masuk ruangan pompa, cek panel-panel pemadam kebakaran. Pastikan berfungsi dengan baik ya. Kalau di tim engineering biasanya disebut oksid ya. Sebelum mulai pemanasan diesel, kita cek air radiator. Apabila berkurang, kita harus segera tambahkan. Ini sangat penting ya teman-teman. Ya, setelah itu kita cek volume oli diesel. Ya, ini kita cek. Jangan sampai berkurang ataupun kotor. Standar sih biasanya setahun sekali kita harus ganti oli tersebut ya, agar cara kerja diesel itu baik. Setelah itu pastikan air aki posisi full ya, jangan sampai berkurang. Dan stok air kaki harus selalu ada di ruang pompa. Jadi kalau misalkan ada yang habis, kita langsung tambahkan di situ. Ini kita buka dulu satu persatu ya. Ya, ini sudah kelihatan ya teman-teman ya, airnya full. Jadi harus selalu full. Kita tutup kembali. Ya, kita sebelum memulai pemanasan, pastikan switch dipindahkan ke low speed ya teman-teman. Ya, ini udah mulai dinyalakan diesel pumpnya. Pastikan pom lock sheet untuk pemanasan diesel pump dicatat ya, dari mulai temperatur suhu, tekanan pompa berapa bar, voltase aki, rotation RPM ya, jadi dicatat semua di situ. Dan dicatat juga mulai dari start pukul berapa sampai finishnya pukul berapa juga. Di sini kita biasanya melakukan pemanasan seminggu sekali selama 5 menit. Pastikan dicek ulang semua sudah tercatat di log sheet. Ya, setelah dicatat ya kita periksa aja, barangkali ada mesin olinya yang bocor
atau ada yang rembes sambil menunggu warming up selesai. Ya, ini tampilan dari panel kontrolnya diesel. Ini ada kunci kontak ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, posisi switchnya di low speed, normalnya di high speed ya, karena nanti kalau high speed nanti pompanya langsung RPM nya tinggi gitu. Karena ini kan kita hanya pemanasan aja ya, seminggu sekali, di posisi di low speed aja. Nah, ini ada voltase aki, ada temperatur suhu mesin ya. Ini kondisi mesin dieselnya. Nah, ini pas kita mematikan ya. Nah, pas matikan kita harus tekan sampai lama, sampai lampu yang kedua itu mati. Habis itu kita kembalikan lagi posisi ke high speed. Ini safety valve ya teman-teman namanya. Jadi kalau ada tekanan berlebih itu akan langsung dimasukkan kembali ke GWT. Ini juga sama safety valve. Ini dari diesel pump, kalau yang tadi dari heater ya. Nah, ini namanya joki pump. Fungsinya dia menstabilkan tekanan air ya. Jadi kalau ada berkurang dia akan stabilkan kembali. Ini auto ya, running auto, mati pun auto. Nah, ini feedernya suction dan discharge. Jadi untuk suction itu jadi hisap ya, kalau untuk discharge sembur. Nah, ini electric pump. Electric pump diusahakan setahun sekali dia harus dipanasin running. Ini biasanya membuka valve dari safety valve itu, jadi airnya dibuang kembali ke GWT. Joki pump dimatikan, secara otomatis dia akan keluar dan electric pump nyala running. Cukup 5-10 menit saja. Ini kondisi panel diesel pump. Ini panel electric pump. Nah, ini panel diesel pump sama electric pump posisinya off ya, tapi kita kasih keterangan apabila terjadi kebakaran putar ke kanan. Pernah kejadian joki pump ada yang matikan itu waktu itu masuk project. Ini electric pump nyala udah hampir 15 menit. Untungnya safety valve berfungsi ya, jadi masih bisa balik lagi ke GWT. Kalau tidak, wah itu berapi semua tuh. Karena dia electric pump diesel pump ini running auto, matiinnya manual. Jadi kita harus matiin dari panelnya. Ya, ini single diagramnya ya dari konsultan. Ini ada header, joki pump, electric pump, diesel pump. Oh iya teman-teman ya, untuk joki pump dikasih strainer ya, tapi untuk electric pump sama diesel pump itu tidak ada strainer karena ini peraturan baru. Kalau orang lama sih biasanya konsultan pakai strainer itu. Untuk sekarang peraturan baru tidak dipasang. Dan itu ada relief valve, itu safety valve ya kan teman-teman, yang tadi ada 2.
Yang di diesel pump itu safety valve diesel pump, yang satunya di atas di header itu safety valve untuk header semua instalasi. Gunanya kalau misalnya ada tekanan berlebih, dia akan dibuang kembali ke GWT, jadi aman. Tapi kalau misalnya safety valve-nya bermasalah, itu akan repot semuanya. Mungkin bisa sambungan-sambungan pipa bocor semua, atau sprinkler juga akan ada yang pecah. Ya, ini agar teman-teman tahu aja ya, ini single line diagramnya dari konsultan. Nah, ini ada plat anti vortex, itu saringan ya. Di sini kebetulan kalau untuk negatif suction yang ke bawah itu harus ada check valve sama saringan, itu namanya put valve. Karena kalau tidak ada check valve nanti air akan berkurang. Tapi kalau untuk sistemnya positive suction ya tidak perlu, hanya saringan saja. Ya, ini tabel untuk kapasitas joki pump, electric pump, sama diesel pump. Kapasitasnya 750 GPM. Totalnya itu daya sembur ya 240 meter. Karena diperkirakan gedung ini mencapai sampai 240 meter. 750 galon per menit ya, itu hitungan dari luar negeri ya. Nah, ini ada keterangan automatic on, manual off ya itu. Nah, ini untuk indoor hydrant box. Ini IHB untuk di daerah parkir. Per lantai juga ada ya teman-teman. Nah, di dalam hydrant box ada selang nozzle-nya, selang sama nozzle. Jadi kalau mau dipakai tinggal dibuka valve-nya saja, itu nanti keluar airnya. Ya, ini yang paling kanan ada manual brake glass, yang di tengah adalah bell sama flasher lamp, yang sebelah kiri, paling kiri itu jack interphone untuk komunikasi. Nah, ini untuk outdoor hydrant box. Nah, ada hydrant pilar dan Siamese connection. Ini Siamese connectionnya udah tipe Meshino coupling ya. Nah, itu ada check valve-nya. Jadi memang dikasih check valve supaya tekanan yang dari instalasi gedung tidak keluar ya. Jadi ini khusus supply dari mobil pemadam kebakaran. Jadi kalau GWT sudah habis, dia akan supply dari sini, mobil pemadam kebakarannya itu supply air. Ini untuk darurat saja ya. Jadi nanti instalasi ini melalui header, dari header kan ada instalasi tadi yang 4 john itu loh, itu per lantai, nanti akan keluar ke area mana yang terdampak kebakaran. Ini dari mobil pemadam kebakaran. Nah, ini juga ada selang nozzle disiapin ya untuk bagian pilar apabila ada mau menyemburkan air dari area luar. Ya, ini posisi hydrant pilar Siamese sama outdoor hydrant box di area landscape taman. Nah, ini ada juga aparnya, ini tipe CO2 ya. Ini biasanya dipasang di ruang gas, ruang trafo, ruang PUTR, ruang genset, jadi ruang-ruang utilitas. Untuk genset, trafo ini biasanya lebih besar kapasitasnya nih. Ini apar yang tipe CO2 ya. Nah, kalau ini apar yang tipe powder, ini kapasitas 3 kg. Ini banyak dipasang per lantai juga, di area parkir juga banyak dipasang. Jadi kalau ada kebakaran standarnya 3 apar itu habis dulu.
untuk memadamkan api. Kalau misalkan 3 AVAR ini tidak habis, ya kita baru pakai hidran, selang hidran. Nah, ini bel alarm gong ya, atau disebut main control valve, tapi orang bilang alarm gong gitu. Nah, ini sprinkler ada 4 zone ya, low zone, medium zone 1, medium zone 2, sama high zone. Ini kondisi main control valve-nya. Kita lihat, bisa lihat seperti ini ya. Nah, ini bel ini kalau misalnya ada aliran air ini akan bunyi ya. Itu berarti menandakan ada yang bocor ataupun ada kebakaran, dia akan bunyi. Kaleng seperti itu sepertinya. Biasanya seperti itu akan bunyi. Makanya ditaruh di basement juga biar semua bisa mendengar. Ya, ini posisinya di basement dan bisa dijangkau ya teman-teman instalasinya. Ini zone instalasi sprinkler ya teman-teman. Kalau untuk hidran tidak ada alarm gong, karena sprinkler ini kan bisa pecah gitu loh, jadi bisa indikasi ke sini. Kalau hidran kan kalau nggak dibuka kan nggak bakalan keluar air. Nah, ini PRV ya, pressure reducing valve. Jadi untuk memperkecil tekanan pipa, karena kan kapasitas pompa kan besar, jadi untuk area yang dekat ruang pompa ataupun lantai-lantai terbawah itu biasanya tekanannya tinggi. Nanti kalau terlalu tinggi bisa bahaya. Digunakanlah PRV ini single line diagramnya ya seperti ini. Jadi ada gate valve kanan kiri, ada bypass. Jadi kalau misalnya PRV ini tidak berfungsi, dia akan bypass ke sini dibuka. Jadi valve yang 2 itu ditutup, yang bypass dibuka. Gitu. Nah, untuk high zone tidak ada safety valve ya teman-teman, karena kalau di reduce lagi nanti tekanan nggak sampai ke atas. Ya, ini strainer namanya, nanti buat saringan. Jadi sebelum masuk ke PRV takutnya ada kotoran pasir atau apa, disaring dulu karena nanti bisa merusak PRV-nya. Ya, ini valve bypassnya yang sebelah sini ya. Ya, ini valve bypassnya. Jadi kalau suatu waktu PRV-nya rusak, kita bisa tutup, kita alihkan dulu ke bypass ini. Jadi aliran dari bypass. Sementara PRV diperbaiki. Nah, ini namanya BCV ya, branch control valve. Jadi valve cabang. Ini biasanya per lantai itu harus ada ya, karena kalau misalnya nanti ada kebakaran ataupun mau perawatan itu kita bisa buka tutup dulu di sini. Ini sebelahnya ada flow switch ya, itu untuk indikasi ke fire alarm kalau ada aliran. Itu saja ya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam engineer.